Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Selvi Yohana atau Ustazah Epi. Hari ini Jumat 9 Oktober 2020 Masehi atau 22 Safar 1442 Hijriah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas bagaimana biasanya. Tidak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak ustazah, kali ini tauji yang akan ustazah sampaikan adalah dengan judul tidak membicarakan kekurangan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan aib orang lain. Dan janganlah kamu mengumpat sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Dalam ayat di atas, Allah melarang orang-orang yang beriman berburuk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan melarang bergunjing. Bahkan Allah mengumpamakan mereka yang gemar bergunjing atau gibah seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Sungguh suatu perbuatan yang bukan saja mendatangkan dosa, tapi juga amat menjijikkan. Namun faktanya dalam masyarakat saat ini, membuka aib orang lain sudah menjadi menu sehari-hari. Anak-anak ustazah juga bisa melihat seperti di televisi, banyaknya gosip-gosip di televisi ditonton oleh banyak orang setiap hari, padahal itu merupakan gibah atau membuka aib orang lain. Ada satu kisah, suatu kali Rasulullah bersama para sahabatnya menyantap daging unta. Rupanya salah seorang sahabat kentut atau buang angin. Kendati demikian, tak ada di antara para sahabat yang berkomentar terhadap bau tak sedap itu. Masing-masing hanya memperlihatkan wajah tak senang karena ulah seorang sahabat yang tidak diketahui itu. Tak lama setelah itu azan maghrib pun berkumandang. Rasulullah SAW pun bersabda, "Siapa yang makan daging unta, hendaklah ia berwudu." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Mendengar sabda beliau, para sahabat yang ikut makan daging unta pun semuanya berwudu kembali. Tentu saja sahabat yang lepas angin tadi atau yang kentut tadi terselamatkan dari aibnya. Tidak ada yang tahu siapakah sahabat tersebut. Betapa bijaknya Rasulullah SAW dalam menutupi aib para sahabatnya. Seperti yang disabdakan beliau SAW, siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aib orang itu di dunia dan akhirat. Dan siapa yang mengumbar aib saudaranya sesama muslim, maka Allah juga akan mengumbar aib hingga terbukalah kejelekannya di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki aib dan kekurangan. Seseorang terlihat hebat dan berkarisma hanya karena Allah telah menutupi aibnya, sehingga hanya kebaikan saja yang terlihat. Bagaimana jadinya jika Allah membukakan aibnya? Tentu tak ada lagi yang bersimpati kepadanya. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang dikenal sebagai pakar hadis dan banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Kemanapun ia pergi, ia selalu diikuti sahabat lain yang ingin belajar hadis kepada beliau. Abu Hurairah sadar begitu banyak orang yang mengidolakannya sebagai pakar hadis hanya lantaran Allah Subhanahu wa taala menutupi aibnya. Ia pun pernah berkata, "Kalaulah aib saya tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada lagi yang mengikuti saya, walau hanya seseorang." Maka seperti halnya kita, mungkin selama ini terlalu banyak melakukan dosa-dosa ghibah atau membicarakan
kejelekan-kejelekan orang lain, aib-aib orang lain. Kalau saja Allah tidak menutupi aib kita, maka mungkin sudah banyak aib kita yang terbongkar. Rasulullah pernah bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Yang bangkrut dari umatku itu adalah yang sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya terus, tapi karena dia sering melecehkan orang lain, menuduh orang lain, menggosipkan orang lain yang tidak-tidak, maka setiap kalimatnya ketika dia menuduh orang lain, menggosipkan orang lain, itu setiap kalimatnya memindahkan pahalanya ke orang lain, walaupun dia banyak melakukan ibadah-ibadah selama ini. Sudikah kita memindahkan pahala yang kita ada itu ke orang lain yang kita sebut-sebut, yang kita gosipkan selama ini? Jadi jangan sampai pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan selama ini itu berpindah begitu saja ke orang yang kita gosipkan. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, mungkin itu dulu yang bisa ustazah sampaikan di Tauji hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan menghindarkan diri dari dosa-dosa membicarakan orang lain atau ghibah. Akhir kata, ustazah mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.